Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Friska Aliani dari absen 13 kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menceritakan kembali teks biografi yang telah saya buat sebelumnya. Teks biografi tersebut adalah tentang tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta. Di sini saya memiliki 3 poin. Yang pertama adalah data diri, yang kedua adalah keteladanan tokoh, dan yang terakhir adalah perjuangan tokoh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 1902. Pendidikan yang pernah ia tempuh, yang pertama adalah Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock pada tahun 1913 sampai dengan 1916 di Minangkabau. Yang kedua adalah Europes Lager School pada tahun 1916 di Padang. Yang ketiga adalah Mir Archgebreid Lager School pada tahun 1919 di Padang. Yang keempat adalah Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik pada tahun 1921 di Batavia. Dan yang terakhir adalah Netherlands Handel Hogeschool pada tahun 1932 di Rotterdam, Belanda. Penghargaan yang pernah ia dapat adalah Pahlawan Nasional, Bapak Koperasi Indonesia, Proklamasi Indonesia, Dr. Honoris Causa Universitas Gadjah Mada 1965, dan The Founding Fathers of Indonesia. Poin selanjutnya adalah keteladanan tokoh. Keteladanan yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari tokoh Muhammad Hatta ini adalah: 1. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi. Yang kedua adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah jiwa kesatria. Yang keempat adalah jiwa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi. Dan yang terakhir adalah pro patria dan primus patrialis. Dan poin yang terakhir adalah perjuangan tokoh. Singkatnya, pada tahun 1921, Muhammad Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah organisasi perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indisch Vereniging. Organisasi tersebut awalnya hanyalah organisasi perkumpulan para pelajar, namun seiring berjalannya waktu, organisasi tersebut berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan. Pada saat 3 tokoh Indisch Vertige, yakni Suwardi Suryaningrat, Douwe Dekker, dan juga Jipto Mangkusumo bergabung dengan organisasi tersebut yang selanjutnya berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia tersebutlah Muhammad Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Pada saat menjadi ketua, beliau mengumandangkan sebuah pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Di dalam pidatonya tersebut, beliau mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Beliau terpilih menjadi ketua berturut-turut sampai dengan tahun 1930 dengan perkembangan yang signifikan yang dapat dibuktikan dari berkembangnya pemikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua, beliau memimpin Kongres Delegasi Demokrasi untuk Perdamaian di Brickell, Prancis pada tahun 1926 dan mengenalkan nama Indonesia. Pada saat itulah nama Indonesia mulai dikenal oleh organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, beliau mengikuti atau bergabung ke dalam organisasi Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda, dan berkenalan dengan seorang aktivis India yaitu Jawaharlal Nehru. Aktivitas politiknya di dalam organisasi tersebut membuat Hatta ditangkap oleh tentara Belanda bersama dengan Nazir Pamunjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid, sebelum akhirnya dibebaskan setelah membacakan pidato pembelaan yakni Indonesia Free. Pada tahun 1932,
beliau kembali ke Indonesia dan bergabung dengan sebuah organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan pemikiran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi tersebut tentunya menuai reaksi keras oleh Muhammad Hatta. Beliau mulai menuliskan tentang pengasingan Soekarno ke berbagai media massa. Aksi dari Muhammad Hatta ini mengundang pemerintah kolonial Belanda untuk memusatkan perhatiannya ke Partai Pendidikan Nasional dan mulai menangkap para pemimpin partai tersebut. Kemudian diasingkan ke Digul, Papua. Pada saat pengasingan, Muhammad Hatta menulis berbagai artikel-artikel untuk koran di Jakarta dan majalah di Medan yang tidak terlalu bermuatan politis. Tulisan-tulisan tersebut lebih bersifat menganalisis dan juga mendidik pembacanya. Setelah 8 tahun di pengasingan, beliau dibawa ke Sukabumi pada tahun 1942 dan selang sebulan setelahnya pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada pemerintah Jepang. Dan pada saat itu Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta dan dijadikan penasihat oleh pemerintah Jepang. Tentunya hal tersebut dimanfaatkan oleh Muhammad Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia turut andil dalam Panitia 9 dan juga PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjangnya, akhirnya Muhammad Hatta dapat mewujudkan keinginan besar rakyat Indonesia, yakni merdeka. Bersama dengan Soekarno, ia menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia di dalam teks proklamasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.